Kali ini saya akan membahas pernyataan Menteri Agama yang dimana beliau mendiksikan atau menyamakan bahwa suara-suara dari masjid atau dari toa itu seperti anjing menggonggong. Dan saat ini saya akan mengambil potongan-potongan video salah satu stasiun TV di Indonesia, itu TV One. Saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Akan pelihara anjing semua. Misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur agar tidak ada yang merasa terganggu. Itu aja intinya. Ya, Mas Roy, ini kan saya putar lagi. Nah, itulah tadi pernyataan Menteri Agama yang membuat gaduh masyarakat, menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat karena beliau menyebutkan persamaan atau diksi bunyi atau suara-suara dari masjid itu seperti anjing menggonggong. Pernyataan. Sebenarnya niatan Mas Roy Suryo ini mau melaporkan ini apa? Mau dihukum secara pidana atau kalau minta maaf? Jadi kan kita sebagai warga negara, kalau ada hal yang mungkin tidak pas di mata hukum, biar. Dan supaya orang tidak kemudian melakukan aksi main hakim sendiri kan. Okay. Gitu. Jadi biarkan kemudian nanti prosesnya. Perkara kemudian ternyata hukum kita belum bisa kemudian memaknai kesalahan itu. Atau katakanlah itu bukan kesalahan menurut hukum kita. Ya inilah hukum kita. Kalau saya sih tidak apa-apa, ya saya membantu saja. Sayangnya kenapa diksi yang dipilih itu adalah soal anjing tadi gitu kan, misalnya pakai diksi yang lain, misalnya apakah kucing yang lagi apa atau burung yang lagi bersuara keras, itu kan bisa. Itu saja. Pak Kiai, Pak Marsudi Suhud, memang Bapak Roy Suryo ini sudah melaporkan kasus ini ke pihak Polda. Namun yang saya dengarkan bahwa pihak Polda sudah menolak laporan ini. Dan benar kata Pak Roy ini bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi anarkis oleh para kaum muslim yang tidak menerima pernyataan ini, guys. Kenapa sampai saat ini Pak Menteri belum meminta maaf, memberikan pernyataan, klarifikasi seperti itu? Ya, kalau pertanyaannya gitu, tanyakan saja ke Pak Menteri langsung. Karena tidak ada dorongan dari NU, Pak Kiai. Ya kan, saya juga belum bertanya. Tapi kalau urusannya adalah gonggongan anjing, itu saya yakin tidak akan bisa diatur tentang gonggongan anjing. Maka bisa saja itu karena sabkul lisan. Sabkul lisan itu ya keplesetnya suatu ungkapan, kalimat, dan kata-kata. Bisa begitulah. Kalau ternyata itu sabkul lisan, maka boleh saja itu Pak Menteri untuk segera menyampaikan klarifikasinya atau tabayunnya atau menyampaikan penjelasannya agar publik tidak mengeluarkan power yang tidak terlalu bermanfaat begitu. Dari MUI ini bagaimana? Apakah mendorong? Memang para pakar ini memberikan nasihat atau saran untuk Menteri Agama untuk segera meminta maaf. Kalau kita berbicara soal keyakinan atau agama itu sangat sensitif sekali, ya guys. Jadi apa salahnya sih minta maaf ya? Ya itu sih kalau menurut aku gitu. Yang saya tahu memang dari awal ada agama kita ini memang Bilal pun waktu itu ajan di atas bangunan di Mekah itu waktu itu kan guys ya. Jadi memang itu ciri khas. Pak Menteri untuk berikan klarifikasi atau bagaimana? Iya, saya kira begitu ya. Diperlukan klarifikasi, tabayun, apa yang beliau maksud. Dan permintaan maaf itu bukan sesuatu yang merendahkan, bahkan memuliakan. Kenapa? Karena kita manusia biasa ya. Nah, oleh karena itu harus dimulai dari satu pernyataan yang saya kira bagaimana memuliakan kehidupan manusia. Jangan dengan kata-kata anjing menggonggong. Seperti kata Ki Marsudi, ya nggak bisa anjing ditertibkan. Gitu. Dalam hal ini sudah cukupkah bahwa klarifikasi dari... Dan lagi-lagi Menteri Agama disarankan untuk meminta maaf kepada rakyat. Apa salahnya meminta maaf? Meminta maaf itu tidak ada yang salah. Meminta maaf itu bukan hina. Meminta maaf anak ke orang tua ke anak, teman ke teman, saudara ke saudara.
itu mulia. Apa untungnya mempertahankan gengsi walaupun itu adalah pejabat publik dibandingkan menyakiti hati semua orang, khususnya umat muslim ya. Jadi segeralah untuk meminta maaf, untuk meredam masalah ini ya. Kalau menurut saya sih ya. Tapi oke. Kementeriannya atau memang harus dari Menteri Agama yang mengeluarkan pernyataan? Ya, saya mau menyatakan lebih dulu bahwa ahli komunikasi manapun pasti segera akan menemukan bahwa ini tidak disengaja. Tidak ada masalah, Bapak Menteri kita juga misalnya menyampaikan permohonan maaf kalau disalahpahami atau tidak seperti yang ingin dia sampaikan sebetulnya. Coba dalam hal ini, pelantang yang menyuarakan suara absen, itu coba mau dianalogikan dengan apa coba? Jangan pernah ada perbandingan begitu ya? Iya, gitu loh. Jadi dan anjing kan di dalam agama kita kan ada dua yang dihindari, anjing dan babi. Setuju. Anjing dan babi. Udah, jangan pakai itu gitu loh. Kalau boleh pejabat publik kita berhati-hati untuk melakukan menganalogikan dengan apapun. Karena sampai malam ini saya nggak menemukan analogi yang tepat untuk menggambarkan ketika pelantang itu ingin diperbaiki ya untuk menghasilkan suara-suara yang indah ke dalam maupun keluar. Gitu. Ya, tapi bahwa secara metodologi ini pasti tidak disengaja. Iya, baik. Ketika ada pejabat publik yang mengeluarkan katanya kepleset, salah kata-kata gitu. Kalaupun kepleset atau salah kata-kata, sebaiknya Menteri Agama meminta maaf agar kasus ini tidak berlarut-larut, tidak menimbulkan anarkis. Namun sampai saat ini Menteri Agama tidak ada permintaan maaf kepada warga Muslim yang sudah disakiti hatinya. Jadi memang tidak bisa didipsikan suara dari masjid, apalagi suara azan yang didipsikan atau disamakan dengan suara binatang, apalagi anjing yang menggonggong. Wow. Saya yakin umat muslim akan terluka. Dan untuk mengobati terlukanya hati para umat muslim ini, sebaiknya Menteri Agama itu meminta maaf. Dan perlu diketahui bahwa umat muslim itu berada di semua negara di dunia ini. Kalau mereka mendengarkan pernyataan ini, mereka juga akan terluka. Pernyataan yang membuat gaduh pasti alasannya adalah terpleset, tidak sengaja, tidak bermaksud. Apakah memang lagi-lagi publik harus diminta untuk memaafkan atau mungkin berbaik sangka, sementara pejabat publik bebas sebebas-bebasnya mengeluarkan pernyataan, padahal tugas Menteri Agama menciptakan kerukunan umat beragama? Memang cermin atau budaya atau habit negara kita, negara Indonesia tercinta ini memang seperti itu. Jadi kita, rakyat kecil, biasanya sering dibungkam, di mana kita tidak diberikan kesempatan untuk memberikan pendapat atau apapun itu. Menteri Agama sudah didatangin oleh beberapa organisasi atau ormas dari manapun untuk menuntut beliau agar dicopot dari jabatannya. Oke, thank you so much and thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.